Langkahku berjalan menyusuri lorong kehidupan, mengais hidup penuh harapan, menyisakan kepedihan. Mengapa semua harus ku alami? Derita penuh liku dan perih, melangkah tak tentu arah, mencari terang dalam gelap. Kemana harus ku berjalan? Dalam gelap cari kehidupan, jalan terang menggapai harapan. Biar hidup tak menderita. I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me, and what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands the plan, your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the few hours it takes to get some power. Don't be thinking sour, take a cold shower, scream until you're louder, work until you're prouder, and all the doubters, they're just young doubters. I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm f***ed off at these fucking clouds who were all taught they deserve it now. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. I'm alive, you go first. You never do shit, I know it hurts. Something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by this. Tell me that I can, and I won't ever last. Be the first to realize I'm what I want. I'm just telling you to fight for your dreams, but it's not what it seems. Man, it's hard to be simple when everybody wants to be king. Yeah, they all wanna win, yeah, we all wanna be free. So show me what you got, what you bring, how you fight in the ring, how you take a swing. Are you got heart, are you mean, got some scars, got some needs, are you willing to go bleed? I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm f***ed off at these fucking clowns who were all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm f***ed off at these fucking clowns who were all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. Buat kamu tapi buat aku sangat penting, tau gak? Tapi ini Aku mau ketemu dosen. Permisi.
Kan ya, kamu yakin akan kamu itu? Kalau kamu sudah mengambil keputusan seperti itu, dan itu artinya kamu harus siap akan membunuh mereka. Ya, sebuah mereka nih ya. Ya aku nggak peduli. Yang jelas saat ini aku cuma ingin menolong mereka. Dengar nih ya, sekali kamu salah melangkah, maka mereka akan memanfaatkan kamu. Mereka tuh nggak seperti yang kamu kira, Teddy. Aku nggak pernah mengerti dalam pikiran kamu nih ya. Kamu ini kenapa sih mau susah-susah masuk ke dalam kehidupan mereka? Terus bagaimana kalau keluarga kamu tahu? Ya mungkin aku juga nggak peduli. Saat ini aku cuma ingin menolong mereka. Kamu tuh emang nggak pernah ngerti pikiran aku ya, Teh deh. Mulai saat ini di antara kita udah nggak ada hubungan apa-apa. Permisi. Ya, tunggu. Oke. Aku minta maaf. Kalau begitu, aku boleh ikut denganmu? Yakin mau ikut? Ya. Yaudah, yuk. Tapi mobil aku? Besok pagi kamu kan bisa ambil. Ya, memang seperti begitu. Menurut laporan, pasien meninggalkan rumah sakit. Tapi berusaha mencarinya. Dari kapan, dokter? Baru saja, belum lama. Permisi, dok.
penipu, pencopet sekalipun. Apapun alasannya, kakak lebih rela harus jadi pemulung barang-barang bekas untuk bertahan hidup. Tapi Anto melakukan semua ini karena terpaksa, Kak. Ada sudah kelaparan. Anto tidak bisa tinggal diam, Kak. Kita semua menunggu Kakak. Kak, maafkan kakak Anto. Seandainya kakak tidak mengalami musibah seperti ini, mungkin ini tidak akan pernah terjadi. Tapi kamu harus janji, Anto, jangan mengulanginya lagi. Iya, Kak. Anissa, dan kalian semua, kakak akan selalu ada bersama kalian. Tapi kami hanya orang miskin, Kak. Tapi kakak senang berada di sini bersama kalian. Meski kalian hidup miskin, tapi jalan hidup kalian begitu mulia. Kakak janji, kakak akan selalu berada bersama kalian. Jangan, Kak. Biarkan kami seperti ini. Ini jalan hidup kami, Kak. Sebelumnya maafkan kakak ya. Orang tua kalian kemana? Sudah lama orang tua kami meninggal dunia. Ayah meninggal karena kecelakaan. Sedangkan ibu meninggal saat melahirkan adik kami, Mas. Sejak saat itu, aku yang merawat Mas. Kamu tidak sekolah, Anissa? Dulu. Tapi sejak ibu meninggal, aku terpaksa berhenti sekolah. Lagi pula, kami tidak punya biaya. Untuk makan saja, kami harus bekerja, banting tulang. Anissa, percayalah. Mulai saat ini, kakak akan selalu ada bersama kalian. Kamu tidak akan sendiri lagi, Anissa. Jangan, Kak. Biaya sekolah cukup besar. Dari mana kakak akan? Anissa, dengar. Kakak akan berusaha untuk kalian. Kalian punya hak untuk hidup lebih bahagia. Untuk masa depan yang lebih cerah. Kakak janji, kakak akan berusaha untuk menyekolahkan kalian. Dan mulai saat ini, kita semua adalah keluarga. Keluarga akan selalu bersama dalam suka dan duka. Kamu tahu kemana kakakmu biasa pulang kuliah? Oh iya, Pak. Belakangan ini Kania sering sekali dan yang tidak ada hubungannya dengan kuliahnya, Pak. Bahkan ada yang bilang kalau Kania itu sering sekali mengunjungi kampung Haurideng, Pak. Papa dan Mama tahu sendiri kan seperti apa kampung itu sebenarnya. Betul, Pak. Jangan sampai teman-teman Mama tahu kalau anak kita tuh sering keluar masuk kampung Haurideng itu. Mau tahu di mana muka Mama nantinya, Pak? Ya, Papa harus benar-benar bertindak sebelum Kania mempermalukan kita semua, Pak. Masa putrinya Pak Hermawan yang terkenal kaya dan terhormat ini punya anak perempuan yang bergaul dengan orang-orang kumuh sih? Itu kan bikin malu, Pak. Kania tidak seperti yang kalian bayangkan. Maksud Tante apa? Kania hanya ingin menolong. Menolong apa? Saya paling tidak suka melihat kalian berkeluyuran di kampung itu. Kania sudah menceritakan semuanya. Bahwa ia hanya ingin menolong seorang anak yang ditabrak oleh Pak Kurdi. Lalu apa salahnya kalau Kania merasa dekat dengan mereka? Memang mereka anak-anak yang kurang mampu. Wajar saja kalau Kania merasa dekat dengan mereka. Nggak bisa begitu. Kamu tahu apa tentang kampung itu? Pokoknya Tante tidak usah ikut campur urusan keluarga kami. Saya tidak ikut campur. Saya hanya ingin meluruskan cerita yang sebenarnya. Sudah, di sini saya yang menentukan. Ini loh, Bu. Ada kabar buruk buat Ibu. Kabar buruk? Kabar buruk apa, Bu? Itu loh, putri Ibu yang perempuan. Kania maksud Ibu? Iya. Baru saja aku lihat dia keluar masuk kampung Haurideng. Iya.
Ibu tahu kan kampung Haur Hideng itu seperti apa? Iya. Terus kenapa, Bu? Ya kurang bagus lah. Ya masa sih? Ibu kan orang terpandang. Malu dong, Bu. Anaknya bergaul dengan orang kampung Haur Hideng. Jelas dong. Ini sangat merugikan keluarga kami. Terima kasih ya, Bu. Selamat malam. Selamat malam. Benar apa yang dikatakan Hendra, Pak. Barusan Ibu Handoko telepon bahwa dia sering melihat anak kita sering keluar masuk kampung Haur Hideng itu. Ini sangat memalukan Mama, Pak. Mau taruh di mana harga diri Mama, Pak? Nah, itu kan dia, Pak. Assalamualaikum. Dari mana kamu? Pulang sampai larut malam begini. Di rumah teman, Pak. Bohong kamu kan ya? Jangan kira Mama dan Papa tidak tahu kamu pergi sama ini kemana. Kayaknya nggak bohong, Ma. Kamu telah membuat malu nama baik keluarga kan ya? Kita ini keluarga terpandang dan terhormat. Kenapa kamu mendatangi kampung Haur Hideng itu? Baik, Kania akan katakan yang sebenarnya. Pak, Ma, Kania memang sering mendatangi kampung itu. Dan bahkan Kania berniat untuk mengadopsi mereka, Pak. Supaya mereka mendapat kehidupan yang lebih baik, pendidikan yang layak, masa depan yang cerah, Pak. Apa? Mengadopsi? Tidak. Tidak setuju. Demi kehormatan, Papa harap kamu tidak bergaul dengan mereka. Mereka nggak seperti yang Papa bayangkan. Mereka tuh cuma anak-anak kecil, yatim piatu. Mereka nggak punya niat untuk menguasai harta Papa, Pak. Cukup. Papa tidak mau mendengar alasan apapun dari kamu. Papa, kenapa sih Papa dan Mama selalu bicara kehormatan, harga diri? Papa selalu bicara di mimbar, di forum, di seminar-seminar dengan mengatasnamakan kesejahteraan, keadilan, rasa kebersamaan, peduli atas sesama, Pak. Tapi kenapa Papa tidak bisa melakukannya, Pak? Papa hanya menjual kata-kata demi kehormatan Papa sendiri, dan malah Papa mengingkarinya, Pak. Kurang aja kamu bicara seperti itu. Mengapa kalian tidak akan peduli apa yang telah dilakukan oleh Kania? Kania lebih mulia daripada kalian. Kau, seorang istri yang merasa terhormat, Ibu Hermawan, telah tega menabrak seorang anak, lalu melarikan diri. Ini cara orang-orang itu terhormat berperilaku. Ingat, sejak kecil Kania aku yang merawat. Aku yang memberi perhatian. Kalian tidak pernah peduli pada anak-anak. Kalian hanya sibuk mencari pangkat, kehormatan, kedudukan. Ini yang kalian cari. Cukup, Rina. Tidak perlu kamu mengajari saya. Kalian berdua sudah berani menentang. Sekarang kalian lebih baik pergi. Kami hidup di gelandangan. Daripada kami hidup dengan orang munafik. Ayo kami.
adalah suamimu. Tenangkan hatimu. Apa yang terjadi? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Lalu ada apa? Ibu semakin tidak mengerti. Kok datang-datang menangis seperti ini? Bu, kenapa musibah ini terjadi kepada aku, Bu? Coba terangkan sama ibu ya, dengan tenang supaya ibu mengerti. Mas Hermawan, Bu. Kania dan Hendra juga, Bu. Ada apa dengan mereka, sayang? Mas Hermawan terserang jantung, Bu. Hendra kecelakaan dan begitulah ceritanya, Bu. Kenapa kau lakukan? Itu tidak terpuji, Lina. Kenapa kau lakukan itu? Maaf, Bu. Saya tidak tahu apa yang harus dilakukan, Bu. Ya udah, Lina. Itu anggaplah adalah teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kita harus menyayangi anak yatim. Oleh karena itu wajib hukumnya untuk kita menyayangi mereka. Semua yang diberikan Allah untuk kita kembali juga kepada Allah. Oleh karena itu, marilah kita berangkat ke rumah sakit karena ibu ingin melihat cucu ibu juga dengan Hendra. Ya Allah, berilah mereka kekuatan, kesabaran dalam mengarungi kehidupan ini, ya Allah. Jaga mereka dari segala yang buruk. Mereka berjuang demi bertahan hidup dengan cara mengumpulkan barang-barang bekas ini, ya Allah. Mereka bahkan tidak pernah mengucap arti kebahagiaan hidup. Mereka begitu jujur, polos. Tangan-tangan mereka begitu berarti dalam hidup ini. Sementara aku selalu hidup dalam kemudahan, kemewahan. Kini aku sadar, ya Allah, hidup yang mereka jalani jauh lebih mulia dari orang-orang kaya dengan berbagai topeng kemunafikan. Rasulullah SAW yang menjalin silaturahmi terhadap sesama manusia. Beliau sangat menyayangi anak-anak yatim seperti kalian juga. Oh, jadi ini tempat kalian tinggal. Sehat dan pengap. Mama, jangan lagi mau mengganggu mereka, Mah. Sudah cukup mereka Mama hina. Kamu tidak kuliah, kan, ya? Tidak, Kalian tidak akan pernah kuliah lagi, Mah. Kalian ingin di sini bersama mereka, Mah. Kamu yakin tempat sekecil ini terasa nyaman dengan dihuni beberapa orang dari kalian? Mama pikir ini jauh dari kata layak, kan ya? Kalau Mama masih menganggap hina rumah ini, silakan Mama pergi dari sini, Mah. Memang rumah ini tidak layak untuk Mama singgahi. Kania, apa yang dikatakan Mama itu benar. Kalian sangat tidak layak tinggal di tempat ini. Karena itu, Papa dan Mama telah memutuskan. Maaf, Pak, Ibu. Kami memang orang miskin, tapi kami tidak pernah bermaksud untuk memanfaatkan kalian. Kami hidup sebagai pemulung, dan itu sudah lebih dari cukup. Kan ya, lebih baik kakak kembali saja kepada keluarga kakak. Jangan sampai karena kami
keluarga kakak jadi berantakan. Kakak jangan tinggalkan Ais, kakak jangan pergi. Kania sudah janji mau menyekolahkan Asep, Kanto, dan juga Kanisa. Kenapa kakak tega memohongi kami semua? Kakak pembohong. Tidak, kakak tidak akan pernah meninggalkan kalian. Kakak akan tetap di sini bersama kalian. Papa dan Mama dengar sendiri kan? Jadi Nia harap Papa dan Mama jangan pernah lagi memisahkan Nia dengan mereka. Nia sudah mencintai mereka, Pak. Papa dan Mama bukan bermaksud untuk memisahkan kalian. Maafkan Papa, nak. Kini Papa telah sadar. Benar, nak. Papa dan Mama kini sadar. Kami telah banyak melalaikan mereka yang membutuhkan uluran tangan kita. Maafkan Mama, nak. Mulai sekarang, kamu dan adik-adik kamu tidak boleh lagi tinggal di tempat ini. Karena Papa dan Mama sudah memberikan sebuah rumah yang indah, yang layak kalian huni. Dan kami akan membiayai semua biaya hidup kalian, sekolah kalian. Kalian kini menjadi bagian dari keluarga kami. Mama, benarkah semua ini, Ma? Apa semua ini hanya mimpi, Ma? Tante, benar ini nyata, Tante? Benar, nak. Papa dan Mama yang membiayai semua pendidikan dan biaya hidup mereka. Percayalah, nak. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Akhirnya Engkau bagi juga cahaya matahari kepada kami, ya Allah. Terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Allah. Begitu berat langkahku berjalan, menyusuri lorong kehidupan, mengais hidup penuh harapan.